Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zara Nabila. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian Ethernet switch. Atau lalu selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke Ethernet branch ya. Nah, apa itu Ethernet encapsulasi? Nah, Ethernet adalah salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini. Dengan yang lainnya adalah lamir kabel atau WLAN Ethernet menggunakan komunikasi kabel termasuk listrik data, kabel dan kabel koaksial. Nah, selanjutnya ada mana? Lalu selanjutnya ada mixed. Selanjutnya ada data link pelapisan tautan data. Nah, LLC itu memiliki peran berikut dalam lapisan tautan data yaitu sublayer LLC dan sublayer MAC. Nah, lalu kita ada MAC sublayer. Nah, supplier Mac ini bertanggung jawab atas enskapsulasi data dan mengakses media. Nah, enskapsulasi data ini mencakup bingkai Ethernet yang sebagai adalah struktur internal, lalu ada pengalamatan Ethernet. Dia tuh bingkai Ethernet yang mencakup alamat MAC, sumber dan tujuan untuk mengirimkan bingkai. Lalu ada deteksi kesalahan Ethernet dan dia tuh bisa mengakses media yang seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, selanjutnya ada bidang bingkai Ethernet. Nah, ukuran bingkai Ethernet ini minimumnya adalah 64 byte dan maksimum yang diharapkan adalah 1518 byte. Ini termasuk semua byte dari bidang alamat naik tujuan melalui bidang ulang pemeriksaannya yaitu VCS dan juga pembukaannya tidak disertakan saat menjelaskan ukuran bingkai. Nah, babnya itu adalah ukuran bingkai ini mungkin lebih besar jika persyaratannya tambahan disertakan seperti pemberian tag pilan, penandaan pilan dari luar cangkupan kasus ini. Nah, setiap bingkai itu dengan ukuran panjang itu 64 byte sebagai fragmen tabrakan atau run frame dan secara otomatis dibuang oleh stasiun penerima bingkai dengan lebih dari 1500 byte data dianggap jumbo atau bingkai raksasa baik. Oke, di sini lanjut kita ke Ethernet MAC address. Nah, Ethernet MAC address. Nah, di sini ada MAC alamat MAC dan heksadesimal. Nah, ini sama ya seperti yang dijelaskan di sekitar modul 5, yaitu dalam jaringan alamat IP itu dia tuh alamat sistem pemasaran itu menggunakan angka 0 hingga 9 dari huruf A ke huruf F. Nah, lalu tuh ada Ethernet MAC address. Nah, dalam LAN Ethernet, setiap perangkat jaringan itu terhubung ke media bersama yang sama, bersama alamat MAC yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber fisik dan perangkat tujuan NIC pada segmen jaringan lokal. Pengalamatan MAC itu menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada lapisan data model OSI. Nah, alamat MAC Ethernet adalah alamat 48 bit yang dinyatakan menggunakan 12 digit heksadesimal seperti yang ditunjukkan pada gambar karena byte sama dengan 8 bit, kita juga dapat mengatakan bahwa alamatnya memiliki panjang 9 byte. Selanjutnya ada frame pemrosesan bingkai. Nah, terkadang alamat MAC itu disebut sebagai alamat terbakai atau BIA, hanya itu karena alamat tersebut itu dikodekan keras dalam memori baca saja atau ROM pada NIC. Ini berarti bahwa alamat dikodekan di dalam chip ROM secara permanen. Nah, catatannya tuh pada sistem operasi PC atau modern NIC itu dimungkinkan untuk mengubah alamat MAC dalam perangkat lunak
Ini berguna saat mencoba mendapatkan akses ke jaringan yang memfilter berdasarkan dia. Akibatnya memfilter atau mengontrol lalu lintas berdasarkan alamat itu tidak lagi aman. Lalu ada unicast MAC address. Nah, di Ethernet, alamat MAC yang berbeda itu digunakan untuk komunikasi unicast, siaran, dan multicast layer. Nah, alamat MAC unicast yang digunakan saat bingkai dikirim dari satu perangkat transmisi ke satu perangkat tujuan. Lalu ada alamat MAC siaran atau broadcast MAC address. Nah, bingkai siaran Ethernet itu diterima dan diproses oleh setiap perangkat di Ethernet LAN. Nah, fitur siaran Ethernet adalah sebagai memiliki alamat tujuan yaitu adalah hexadesimal 48 biner. Itu membajiri semua port saklar Ethernet kecuali port masuk. Ini tidak diteruskan oleh router. Jika data yang dienkapsulasi paket siaran IP4 ini berarti paket berisi alamat IP4 tujuan yang memiliki semua satu S di bagian host. Penomoran ini alamat berarti bahwa semua host di jaringan lokal tersebut tuh domainnya siaran atau menerima memproses paket. Lalu selanjutnya ada multicast MAC address. Nah, bingkai multicast Ethernet ini diterima dan diproses oleh sekelompok perangkat VLAN termasuk dalam grup multicast yang sama. Filter multicast Ethernet adalah ada alamat MAC tujuan, lalu ada alamat MAC tujuan multicast yang dicadangkan dan membajiri semua port saklar Ethernet kecuali port masuk dan saklar kecuali saklar yang dikonfigurasi untuk pengintaian multicast. Nah, itu tidak diteruskan oleh router kecuali router itu dikonfigurasi untuk merutekan paket multicast. Oke, selanjutnya itu ada tabel alamat snack. Nah, yang pertama tuh ada switch fundamentals. Nah, layer 2. Nah, oke. Jadi, layer 2 Ethernet atau menggunakan alamat lain untuk membuat keputusan penerusan itu sama sekali tidak menyadari data protokol ya. Hmm. Yang dibawa data di bagian seperti IP4, pesan HRP atau paket IP6. Saklar itu membuat keputusan penerusannya yang hanya berdasarkan alamat Ethernet. Lalu ada switch learning and forwarding. Nah, pertama tuh ada learn. Nah, learn ini nih periksa alamat MAC sumber seperti bingkai yang masuk ke saklar, lalu diperiksa informasinya, lalu untuk dipelajari. Lalu ada forward, nah dia nih destination MAC address-nya tuh dia tuh akan mengambil perbandingan antara destination MAC address dari frame dan ke entering MAC sebagai address table. Selanjutnya tuh ada filtering file. Ini itu dia menggambar ya. Dan di sini nih ada eh, PCB untuk switch. Pada gambar PCB, dia tuh membalas kembali PCA. Saklar melihat alamat MAC PCB di bengkel masuk pada port 4. Saklar kemudian tuh menempatkan alamat PCB ke dalam tabel alamat MAC terkait dengan protokol 4. Nah, selanjutnya ada switch ke PCA. Nah, selanjutnya itu karena saklar memiliki alamat MAC tujuan untuk PCA, di tabel alamat MAC itu akan mengirimkan bingkai yang hanya keluar dari port. Seperti, nah, selanjutnya tuh eh, selanjutnya PCA tuh akan mengirim bingkai lain ke dalam PCD
Lalu tabel alamat MAC itu sudah berisi alamat MAC untuk PCA. Nah, karena itu pengatur waktu refresh 5 menit untuk entry itu diatur ulang. Nah, selain itu karena tabel sekelar berisi alamat MAC untuk tujuan PCD, ia akan mengirimkan bingkai dari port. Nah, hmm, ya. Nah, di sini kita akan lanjut ke bagian switch, speed, and forwarding methods. Nah, metode penerusan bingkai pada saklar Cisco itu seperti saklar itu menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antar port jaringan. Itu dia ada peralihan, simpan data dan teruskan. Nah, metode ini nih penerusan bingkai untuk menerima seluruh bingkai dan menghitung CRC. Nah, CRC ini menggunakan rumus matematika berdasarkan bit atau detik dalam bingkai untuk menentukan apakah bingkai yang diterima itu memiliki kesalahan. Nah, jika si aksinya tuh valid, dia tuh akan mencari alamat tujuan yang menentukan antar muka keluar. Lalu ada pengalihan atau cut through, itu metode penerusan bingkai untuk meneruskan bingkai sebelum diterima sepenuhnya. Alamat tujuan. Nah, lalu dia ada tuh switching adalah pengalihan itu katro. Saklar itu bekerja pada data segera setelah diterima. Bahkan jika transmisi tidak selesai, saklar buffer bingkai yang cukup untuk membaca alamat MAC tujuan itu sehingga dapat menentukan ke port mana ia harus meneruskan data alamat. Selanjutnya ada memory buffering switch. Nah, itu saklar Ethernet yang menggunakan teknik menyimpan bingkai sebelum meneruskannya. Buffering itu juga dapat digunakan saat port tujuan sibuk karena kemacetan. Nah, saklar itu menyimpan bingkai hingga dapat ditransmisi. Lalu ada pengaturan duplex atau kecepatan. Nah, dua pengaturan paling dasar di saklar tuh adalah bandwidth yang kadang-kadang disebut sebagai speed atau kecepatan dan pengaturan duplex untuk setiap part itu skala individu sangat penting kan. Nah, ada dua jenis pengaturan duplex, yaitu ada full duplex yang dimana kedua ujung koneksi itu mengirim dan menerima secara bersamaan. Lalu ada half duplex yang dianya hanya satu ujung koneksi yang dapat dikirim pada satu waktu atau bergantian. Lalu ada auto MDX yang dimana tuh dia tuh koneksi antar perangkat pernah memerlukan perangkat kabel, crossover atau straight through, jenis kabel yang dibutuhkan tergantung pada jenis perangkat yang berhubungan. Nah, misalnya pada gambar itu mengidentifikasi jenis kabel yang benar untuk diperlukan menghubungkan perangkat dari switch ke switch atau switch ke router atau switch ke host atau router ke host. Nah, kabel crossover itu digunakan saat menghubungkan perangkat serupa dan kabel lurus digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti itu. Nah, seperti cukup untuk penjelasan dari modul 7. Di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.